Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita belajar ilmu Al-Quran. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share agar kita bisa belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kali ini kita bersama-sama membahas tentang hukum nun mati dan juga tanwin. Ahkamun nun sakinati wa tanwin. Pada dasarnya nun mati atau disebut juga dengan nun sukun dan juga tanwin itu adalah sama. Nun sukun berarti nun yang punya harokat sukun, tidak berharokat fathah, tidak berharokat kasroh, dan juga tidak berharokat dhamma. Sedangkan tanwin adalah fathatain fathah 2, kasrotain kasroh 2, dhammatain 2 dhamma. Pada dasarnya nun mati ataupun tanwin adalah sama ketika kita ucapkan. Contoh semacam sakinatun. Nun mati ketika dibunyikan sama hanya dengan tanwin, sakinatun. Pada dasarnya bunyi daripada nun mati ataupun tanwin adalah sama. Nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran mempunyai 4 hukum. Yang pertama disebut dengan izhar. Yang kedua idgham. 3 iqlab. 4 ikhfa. Izhar dari segi bahasa adalah jelas. Sedangkan istilah bertemunya nun mati ataupun tanwin dengan salah satu huruf halqi, sehingga cara membacanya nun mati ataupun tanwin harus jelas. Huruf halqi banyaknya ada 6. Yang pertama hamzah, ha, ha, ain, kho, dan juga ghin. Disebut halqi karena tempat keluarnya huruf ini berada dalam tenggorokan, sehingga disebut dengan huruf halqi. Hamzah, ha, ha, ain, ghin, dan juga kho disebut dengan huruf halqi. Sehingga apabila ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6 ini, maka cara membacanya harus jelas. Man amana, man amana, nun bertemu dengan hamzah. Jadi cara membacanya harus man amana, bukan nggak pakai dengung. Man aman itu salah. Yang benar adalah man amana, tapi tidak terlalu kasar juga, harus agak kendor. Man amana, bukan man amun, tidak juga, tapi man amana minhum. Contohnya yang bertemu dengan ha, minhum. Minhum berarti nun mati bertemu dengan ha, ya. Minhum. Cara membaca pun juga jelas, panjangnya cuma 1 huruf. Minhum, man amana minhum. Nah, contoh yang tanwin aliman hakima. Contohnya yang aliman hakima. Aliman hakima. Ini tanwin bertemu dengan ha.
cara membacanya juga harus jelas, karena tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi disebut dengan idhar. Idhar pengertiannya harus jelas. Aliman hakima. Contoh yang lain yang bertemu dengan kha. Aliman khabira. Tanwin bertemu dengan kha. Aliman khabira. Tidak boleh kita baca aliman khabira. Itu tak boleh, itu salah. Yang benar harus jelas. Aliman khabira. Sedangkan contohnya yang ain, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ain, contohnya sami'an alima. Ini cara membacanya juga jelas, karena tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi yaitu ain. Sami'an alima. Sami'an alima. Tidak boleh dibaca sami'an alima tanpa denungnya, karena harus jelas. Atau an'amta. An'amta. Nun mati bertemu dengan ain. An'amta. Itu pun juga harus jelas. Nun mati bertemu dengan ain ataupun tanwin bertemu dengan ain, cara membacanya harus jelas. Kemudian contoh yang ghin, nun mati bertemu dengan ghin. Fasayung giduna. Tempatnya fasayung giduna. Nun mati bertemu dengan ghin, maka juga harus dibaca jelas karena salah satu huruf halqi. Ketika nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi atau disebut dengan idhar halqi, maka cara bacanya harus jelas. Sekian pembahasan hukum nun mati dan juga tanwin, sekaligus pembahasan tentang idhar. Sedangkan pembahasan hukum idgham, iqlab dan juga ikhfa kita bertemu di video berikutnya. Apabila penjelasan tentang hukum mati dan juga tanwin serta idhar masih kurang jelas, bisa tulis komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.